Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai formulir, jurnal, dan buku besar. Pertama-tama, saya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nadia Permatasari, NPM 84, lalu ada Konita Yudistiana, NPM 99, Safira Rizky Amelia, NPM 107, dan Erifki Izulhaq, NPM 203. Yang pertama yaitu desain dan penggunaan dokumen bisnis dalam sektor publik. Pentingnya formulir dalam akuntansi. Yang pertama yaitu sebagai silent partners, yaitu untuk menetapkan tanggung jawab, mengurangi terjadinya kesalahan, pemindahan informasi, dan mencatat transaksi masa lampau atau melengkapi transaksi. Yang kedua yaitu meminta suatu tindakan atau mencatat, yaitu formulir permintaan pembelian, formulir pemberitahuan upah, dan formulir permintaan bahan baku. Yang ketiga yaitu digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan yang diambil, seperti yang pertama yaitu faktur penjualan, yang kedua faktur pembelian, yang ketiga laporan penerimaan, dan yang terakhir yaitu kartu absensi. Formulir dalam hubungannya dengan pengendalian dan penyelidikan. Yang pertama yaitu pentingnya pengendalian atas formulir. Jika sesuatu harus dicatat, maka formulir harus digunakan. Pemakaian formulir akan mengurangi waktu yang dibutuhkan jika informasi dicatat berulang-ulang. Formulir juga harus digunakan untuk mencatat informasi yang berkaitan pada tempat yang sama, dan formulir digunakan untuk menetapkan tanggung jawab. Lalu ada formulir dari sistem akuntansi, yaitu penyelidikan atas formulir bisa menyempurnakan penggunaan sistem akuntansi. Hal ini bisa dilakukan melalui penelusuran terhadap penggunaan formulir. Dokumen-dokumen sebelum transaksi, yaitu ada dokumen setelah pengesahan anggaran, yang kedua dokumen pengajuan belanja oleh unit kerja, yang ketiga dokumen manajemen kas pemerintahan, yang keempat dokumen pencairan kas ke unit kerja, dan yang terakhir yaitu adalah dokumen penerimaan kas ke unit kerja. Kemudian ada bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi menjadi bukti autentik dari sebuah transaksi baik dalam keadaan kegiatan pribadi maupun perusahaan. Berlaku pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa yang membutuhkan dokumen asli yang merupakan alat rekam untuk keseluruhan transaksi yang terjadi. Bukti transaksi yang pertama yaitu kwitansi. Pada umumnya, kwitansi terbagi atas dua bagian, di mana pada bagian pertama diberikan kepada pihak yang membayar untuk bukti pencatatan transaksi pengeluaran uang, yaitu bagian kiri disebut dengan subkwitansi yang digunakan untuk bukti bagi penerima uang, sedangkan bagian kanan diperuntukkan kepada yang pembayar. Yang kedua yaitu nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembayaran yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Yang ketiga ada invoice, merupakan bukti tertulis yang terkait dengan barang yang dijual, baik dengan jumlah maupun harganya. Yang keempat ada bukti nota kredit, merupakan bukti transaksi terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya penerimaan kembali barang yang telah dijual oleh pihak penjual. Yang kelima ada bukti nota debit, dokumen transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli dan dibuat oleh pihak pembeli yang dikirimkan suatu perusahaan atau badan usaha kepada konsumen. Yang keenam ada bukti cek, terdiri dari dua bagian yaitu bukti arsip yang mengeluarkan dan menandatangani cek, yaitu di mana terletak pada sebelah sisi kiri. Sedangkan pada bagian kanan adalah pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Perkiraan buku besar. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat segala bentuk perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi tentang perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Buku besar memiliki fungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Bentuk buku besar yang pertama ada buku besar umum, menutup jurnal khusus dengan cara menjumlahkan angka dalam kolom masing-masing perkiraan, kemudian memindahkan ke dalam buku besar dari hasil penjumlahan tersebut sesuai perkiraan yang digunakan di sebelah debit ataupun kredit, lalu mengisi tanda kode pada kolom ref dan nomor halaman jurnal. Yang kedua ada buku besar pembantu, terdiri dari buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang.
Lalu selanjutnya di dalam akuntansi terdapat 3 bentuk buku besar. Yang pertama buku besar T. Buku besar T ini merupakan bentuk buku yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Buku besar jenis ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Pada buku besar T, sisi debit berada di sebelah kiri dan sisi kredit berada di sebelah kanan, seperti gambar berikut. Lalu, pada kolom terakhirnya terdapat kolom total debit dan kredit serta saldo debit. Meskipun bentuk ini buku besar T tidak memuat nomor ref dan saldo per transaksi yang berkaitan dengan jurnal. Lalu ada buku besar skontro. Buku besar skontro yang juga disebut sebagai bentuk 2 kolom. Hal ini disebabkan bentuk skontro memiliki 2 kolom utama, yaitu kolom debit dan kredit. Kolom bagian debit terdiri dari 4 kolom yang berisi tanggal, uraian, nomor refer, dan nominal debit dari transaksi. Begitu pula dengan kolom bagian kredit yang sama-sama memuat 4 kolom. Perbedaannya terletak pada nominal kredit dari transaksi. Dengan demikian, skontro adalah buku besar bentuk T dengan rincian transaksi yang lebih lengkap lagi. Tapi buku besar bentuk ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak ada kolom saldo, seperti itu. Lalu ada buku besar Staffel. Buku besar bentuk Staffel merupakan bentuk buku besar yang paling detail. Oleh karena itu, bentuk ini banyak digunakan perusahaan, terlebih jika perusahaan memerlukan penjelasan suatu transaksi secara mendetail. Buku besar Staffel ada 2 jenis, yakni yang terdiri dari 3 kolom dan 4 kolom. Buku besar 3 kolom mempunyai lajur saldo tunggal, sedangkan buku besar dengan 4 kolom mempunyai lajur saldo rangkap. Seperti ini contoh Staffel dengan 3 kolom. Lalu di next slide ada contoh Staffel dengan 4 kolom. Lalu yang terakhir ada surat pertanggungjawaban atau SPJ. Apa yang dimaksud dengan surat pertanggungjawaban ini adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi atau pertanggungjawaban suatu perusahaan atau penata usaha keuangan dan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.